Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah LNJ Bontang, jemaah Masjid Al-Kautsar, jemaah Masjid Al-Falah, jemaah Masjid Darussalam, dan jemaah Masjid Al-Furqan, serta para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah, kesehatan, sehingga kita masih tetap melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan amalan-amalan kita yang merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahala di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Para jemaah Al-Kautsar, jemaah Masjid Darussalam, jemaah Masjid Al-Falah, jemaah Masjid Al-Furqan, dan pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat dari surah Al-Hijr, ayat yang ke-26, tentang penciptaan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia yang pertama, yaitu kakek kita Nabi Adam alaihissalam, yang mana Nabi Adam diciptakan dari tanah, dari turab, dari tin, dari sol-sol, ya, yang menyatakan ayat ini kelihatannya ada pengulangan, tapi sebenarnya bukan pengulangan. Al-Quran menyampaikan beberapa ayat tentang penciptaan manusia yang pertama untuk menjelaskan kepada kita unsur-unsur tubuh manusia. Ada yang dari sol-sol, ada yang dari tin, ada yang dari turab, dan kita khusus kepada anak cucu Nabi Adam min nutfah, ya, dari air mani, ya. Ini asal atau sumber unsur kejadian manusia. Jadi tidak ada istilah dalam Al-Quran pengulangan. Setiap diulang ada hal-hal yang baru yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini Allah mengatakan walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami menjadikan al-insan. Al-insan dalam ayat ini bermakna, maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam.
Tetapi di ayat yang lain seperti dalam surah Wal As, innal insana, insan di situ artinya seluruh manusia termasuk Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, ya seluruh manusia kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling berwasiat untuk kebenaran dan saling berwasiat untuk kesabaran, itu dakwah ilallah. Maka apabila melaksanakan 4 perkara ini, maka manusia tidak akan merugi. Inilah orang-orang yang akan mendapat keberuntungan, kebahagiaan di dunia lebih-lebih di akhirat. Kadang di dalam Al-Quran al-insan itu khusus kepada anak cucu Nabi Adam, tidak termasuk Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan manusia diciptakan dari nutfah, ya dari air mani, berarti ini khusus kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya kejadian manusia, Allah menciptakan manusia ya, dari 2 unsur. Ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Kalau unsur jasmani itu bersumber dari makanan, dari minuman ya. Ini jasmani. Kebutuhan jasmani adalah dalam bentuk bashar, yang diistilahkan dalam Al-Quran basharon, ya, manusia dalam bentuk bertubuh kasar, ya, berjasad kasar. Tapi kalau al-insan itu dua-duanya, ya, jasmani dan sekaligus rohani. Lalu apa makanan rohani? Makanan rohani adalah ilmu pengetahuan, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi bahwasanya Al-Quran itu ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangan Allah, ya, untuk santapan rohani kita, supaya rohani kita menjadi kuat, menjadi semangat, ya, sebagaimana kita makan nasi, makan minum air supaya tubuh kita kuat. Begitu juga jasmani, rohani kita memerlukan makanan. Itulah firman Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia itu mulia bukan dengan sebab tubuhnya, ya. Kalau kita katakan manusia mulia dengan tubuhnya, ya, tubuh ini dari sesuatu yang tidak ada harganya, dari tanah. Coba kita lihat tanah. Kita bawa tanah 1 karung, kita tawarkan ke setiap rumah, Pak, mau tanah, Pak? Orang pasti tidak mau beli. Ya, 1 karung. Ya. Hina, dari situ hina. Kemudian kalau kita hidup, tubuh kita juga, ya, nanti kalau meninggal menjadi seonggok bangkai, ya, mayat, tidak ada gunanya. Lalu apa yang membuat manusia mulia? Yang membuat manusia adalah ruh. Ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuh manusia, disitulah manusia mulia di sisi Allah. Dengan ruh tadi Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ya. Allah turunkan ilmu pengetahuan supaya manusia menjadi mulia, ya. Jadi manusia akan mulia apabila diberi ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu yang banyak. Ini syarat untuk menjadi manusia yang mulia, mempelajari ilmu pengetahuan, ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang syariat Allah, ilmu tentang hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Asma'a kullaha, Allah mengajarkan nama-nama ilmu yang banyak kepada Nabi Adam. Maka kalau kita ingin menjadi makhluk yang mulia juga, maka tugas kita adalah mempelajari, belajar, menambah ilmu, ya. Maka dengan ilmu itu Allah akan menghidupkan ruh kita, akan menyegarkan, menguatkan ilmu kita, sehingga layaklah manusia ini dijadikan sebagai seorang khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa di antara syarat sebagai seorang khalifah di muka bumi? Adalah dengan menambah ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan Nabi Adam. Siapa yang mengajarkan Nabi Adam? Allah. Kalau kita belajar, yang mengajarkan kita guru kita. Guru kita ilmunya sangat terbatas, kemampuannya terbatas.
maka ilmu yang kita dapat juga terbatas. Sementara Nabi Adam yang mengajarnya siapa? Allah, yang mempunyai ilmu yang sangat luas, mempunyai kekuasaan iradah yang sangat berkuasa, ya. Maka ilmu yang didapati oleh Nabi Adam ilmu yang luar biasa, ya. Sehingga ya, para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan karena tubuhnya, bukan karena jasmaninya, bukan karena manusianya, tapi karena ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Maka begitu juga kita sekarang untuk mendapatkan ilmu perlu berusaha, perlu belajar, ya. Kalau mau ilmu yang banyak, maka perlu waktu yang lebih panjang lagi. SD berapa tahun, SMP berapa tahun, kuliah, ya, perlu memerlukan waktu. Nah, tapi Nabi Adam alaihissalam karena Allah yang mengajarkan, maka dalam waktu sekejap kun fayakun, ini yang dikatakan ilmu laduni. Ada ilmu yang diusahakan dan ada ilmu yang dihibahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada satu saat nanti kita juga akan diberikan Allah ilmu laduni kalau kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, perbanyak ibadah, takarub kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Ini namanya ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang sangat istimewa. Ini yang kita nantikan, ini yang kita harapkan, ya. Apabila kita sudah makin mendekatkan diri, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, maka Allah akan berikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam untuk ilmu, lanahdiyannahum subulana. Allah SWT bukakan pintu-pintu hidayat, ya. Kalau Allah sudah bukakan pintu-pintu hidayat, inilah hamba-hamba yang berhak untuk dijadikan seorang pemimpin, seorang yang bermanfaat untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia. Maka di sini, ya, syarat utama untuk menjadi khalifah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka kita lihat contoh seperti, ya, seorang khalifah yang terkenal, Umar ibn Abdul Aziz, ya. Beliau dijadikan Allah seorang pemimpin yang alim minal ulama, seorang alim dari ulama-ulama besar pada waktu itu, dan dia juga sekaligus sebagai umara, sebagai pemimpin, sebagai yang menguasai negara pada waktu itu. Maka dengan kepemimpinannya, dengan keilmuannya, ya, dia berhasil menciptakan satu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Ketika waktu itu masyarakat sangat makmur, masyarakat sangat berbahagia, bukan kepada umat Islam saja, bahkan seluruh negara pada waktu itu merasakan betapa, ya, agungnya, betapa mulianya apabila manusia benar-benar jadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam, ya. Inni ja'ilun fil ardi, sesungguhnya aku ingin menjadikan, ya, seorang pemimpin, seorang khalifah di muka bumi. Ini mempunyai tugas yang besar, mempunyai maksud yang agung, yaitu bagaimana dia bisa menghambakan diri kepada Allah, menegakkan syariat Allah, dan menjadikan, ya, orang lain, menjadikan umat-umat lain menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna, ya, tujuan yang utama diciptakan manusia di muka bumi ini, untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila manusia sudah menjalankan syarat-syarat ini, akan terjadilah, ya, kemakmuran, kedamaian, ketenangan. Tetapi kalau manusia jauh dari syariat Allah, manusia tidak mengenal Allah, manusia hanya mengikutkan hawa nafsunya, mengikutkan tipuan-tipuan dunia, tipuan-tipuan syaitan, maka benarlah apa yang dikatakan malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan jadikan nanti orang sebagai khalifah di muka bumi ini akan merusak dunia, membuat peperangan,
membuat keonaran, membuat maksiat, ya, maka akan benarlah apa yang dikatakan malaikat. Tapi apabila manusia sadar, manusia kembali melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah sebagai manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia, bukan kepada orang Islam saja, bukan kepada kaum muslimin saja, tapi seluruh manusia akan merasakan kenikmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau wahai rasulku kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Inilah maksud dari ayat ini, ya, manusia diciptakan oleh Allah untuk sebagai, ya, pembawa risalah Allah, menyampaikan rahmat, menyampaikan kasih sayang kepada seluruh manusia. Mudah-mudahan dalam penyampaian yang singkat ini ada manfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.